Selamat datang di channel Zen Animation. Sebelum lanjut menonton videonya alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu. Sepertinya Infinix tidak puas dengan lini yang mereka miliki sekarang seperti Zero, Note dan Hot. Untuk mengayomi para gamer yang ada, mereka harus membuat sebuah lini baru yang memang difokuskan untuk memiliki kinerja yang tinggi. Oleh karena itu Infinix GT10 Pro pun lahir dan sudah bisa dinikmati oleh konsumen di Indonesia. Satu hal yang berbeda dari perangkat ini adalah desainnya yang memang pas untuk para gamer. Uniknya lagi, perangkat ini merupakan yang pertama di Indonesia yang menggunakan Dimensity 8050. Sok ini merupakan reberat dari Dimensity 1200 dan 1300. Selain itu, smartphone ini juga menggunakan kamera dengan sensor 108 mega. Perangkat ini juga memiliki pengisian daya 45 watt yang langsung ada di paket penjualannya. Infinix juga menyematkan pemindai sidik jari bawah layar pada perangkat ini. Dengan segudang fitur yang dihadirkan tentu saja cukup mengejutkan untuk para pengguna Infinix yang selama ini mungkin merasakan spesifikasi mainstream saja dan saat ini bisa dikatakan premium. Memang sudah cukup umum bila smartphone gaming selalu membawa tampilan yang sedikit nyentrik, tidak terkecuali Infinix GT10 Pro. Berbeda dari seri-seri smartphone Infinix sebelumnya yang juga berkolaborasi dengan judul game tertentu, desain Infinix GT10 Pro dibuat sangat berbeda dan menarik. Desain smartphone gaming Infinix yang satu ini disebut terinspirasi dari estetika cyberpunk yang futuristik, mereka sebut dengan cybermesia. Pada opsi warna cyber black, bodi belakangnya memiliki aksen warna silver dan oranye. Menariknya lagi dibuat ala-ala transparan dengan beberapa aksen dan garis menarik. Tak sampai di situ, Infinix juga menyematkan indikator LED khusus berada di dalam modul kamera belakang Infinix GT10 Pro. Lampu tersebut bisa menyala dalam 4 skenario berbeda saat sedang isi daya, menerima notifikasi, panggilan telepon, serta saat sedang bermain game. Tidak begitu besar namun sudah pas sebagai penanda ketika perangkat dihadapkan ke bawah saat diletakkan di atas meja. Secara spesifikasi bagian ini bisa dibilang cukup mencengangkan, karena spesifikasi panel layar Infinix GT10 Pro setara dengan flagship. Mulai dari penggunaan panel fleksibel AMOLED yang bisa membuat keempat sisi bezelnya lebih tipis dan seimbang, sampai dukungan warna 10 bit alias 1 miliar warna, plus penggunaan in-display fingerprint sensor. Poin terakhir membuatnya lebih unggul dibandingkan smartphone gaming flagship rilisan tahun lalu. Peletakan sensornya memang sedikit terlalu ke bawah, namun karena dimensi smartphone masih cukup kompak, masih mudah dijangkau dan juga tergolong akurat dan instan. Spesifikasi layar Infinix GT10 Pro lainnya meliputi resolusi Full HD+, dimensi 6,67 inci, refresh rate 120 Hz serta kecerahan maksimum 900 nits. Saturasi warna tergolong akurat. Saya suka dengan keputusan Infinix untuk memilih default color style ke original walaupun ada opsi untuk bikin warna lebih gonjreng. Membawa setup triple kamera di sisi belakang, kamera Infinix GT10 Pro cukup bisa dibanggakan setidaknya secara sensor yang digunakan. Selain besar secara resolusi di 108 mega, dimensinya pun cukup besar di 1,67 inci dengan bukaan f1.75. Secara teori sensor kamera tersebut bisa hasilkan gambar yang berkualitas terutama untuk segmen harganya. Mode kameranya pun sangat lengkap termasuk mode Pro dengan parameter manual sampai sketchup yang bisa mengubah warna langit memanfaatkan AI. Sayangnya dua sensor lainnya di belakang hanya beresolusi 2 mega yakni untuk membantu efek portrait dan foto jarak dekat alias makro. Hasil tangkapan gambar dalam kondisi cahaya berlimpah cukup baik, dengan dinamik range yang lebar dan warna mendekati asli. Bila menurut kalian terlalu pucat untuk dibagikan ke media sosial, bisa memanfaatkan tombol AI yang berada di atas viewfinder kamera. Saat ambil foto dalam kondisi malam hari pun masih oke meski tanpa super night. Daya tarik utama Infinix GT10 Pro sejatinya ada pada penggunaan chipset MediaTek Dimensity 8050 5G. Chip yang satu ini memang tergolong baru meski sejatinya cukup identik dengan seri Dimensity 1300. Kabar baiknya seri lama tersebut digunakan untuk smartphone flagship dan Infinix dapat membawanya ke kelas harga 3 jutaan.
Menggunakan fabrikasi 6 nano dan arsitektur 8 inti terbaiknya alias Super Core punya kecepatan hingga 3 GHz. Dipasangkan bersama RAM 8GB LPDDR4X dan penyimpanan internal seluas 256GB UFS 3.1. Yang tidak kalah penting dari kombinasi hardware tentu adalah optimalisasi software, berkaitan dengan judul game yang sering jalankan. Dalam hal ini Infinix berkolaborasi dengan sejumlah judul game populer termasuk PUBG Mobile, Mobile Legends dan Free Fire.